Rin merasa tertampar dan menjadi canggung. Seperti itukah aku di mata Ben? Pikirnya. Rin mencoba menangkap tangan Ben tapi hanya mendapatkan pergelangan pemuda itu. Rin bisa merasakan detak nadi di bawah kulit Ben dan darahnya yang menggelegak panas. Lebih panas dari manusia manapun. Rin menarik tangannya karena kaget. Kau baik-baik saja? Rin ingin sekali bertanya tentang apa sebenarnya yang terjadi pada Ben dan bagaimana perubahannya menjadi seekor serigala yang sangat cantik. Tapi Rin bahkan terlalu takut untuk mengetahui jawabannya. Aku hanya pernah menyayangi 2 orang di dalam hidupku, kata Rin. Orang tuaku dan kau, aku juga telah kehilangan semuanya. Kecuali dirimu. Jangan pernah membayangkanmu tidak penting bagiku, Ben. Sekedar berpikir saja, jangan. Tiba-tiba Ben mendekatkan wajahnya pada Rin dan mendaratkan ciuman lembut di bibir gadis itu. Rin terbungkam seketika. Untuk beberapa detik yang canggung, gadis itu membeku dengan mata membuka lebar. Dia tak bisa berpikir apa-apa dengan suasana yang sangat tiba-tiba itu. Ketika kesadarannya kembali, Rin sudah menarik diri dan mundur menjauhi Ben. Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan beberapa langkah menuju jendela yang terbuka. Maaf Rin, aku tidak bisa menahan diriku, ujar Ben dengan suara yang sangat berat. Rin menyadari sesuatu, ada yang aneh. Rin merasa serigala itu bernafas panas di belakang tengkuknya. Rin sangat mengenali embusan panas nafas para serigala itu. Ketika dia akan berbalik, Benjamin sudah memeluknya dari belakang dengan sangat posesif dan tak berencana melepaskan gadis itu dengan mudah. Rin berusaha melepaskan diri. Ben, aku mohon, aku tidak menginginkan hal yang seperti ini. Sebentar saja, ujar Ben. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin memelukmu sebentar saja. Aku ingin melepaskan rasa gelisah dan khawatirku. Meskipun kau sudah berada di depan mataku, tapi rasanya seperti yang kukatakan sebelumnya, bahwa kau sangat jauh dariku. Akhirnya Rin pun mengalah. Dia mengendurkan otot-ototnya dan membiarkan Benjamin memeluk Rin dengan hangat. Tak ada sesuatu yang buruk yang akan menimpa kami, pikir Rin berulang-ulang. Tapi Rin tahu mantra yang dia ucapkan di dalam pikirannya itu hanya sebatas kalimat tanpa makna. Jadi, ujar Rin pada akhirnya, kau benar-benar seorang werewolf. Dia tak ingin terus menunggu dan bertanya-tanya. Rin menginginkan jawaban saat itu juga. Ben, kau berjanji padaku akan mengatakan semuanya tentang Jess dan tentang rahasia yang tersimpan. Tapi kau malah membawaku datang ke sini. Apakah menjadi putra wali kota Flint juga bagian dari rahasia itu? Ben mengatakan sesuatu ketika kepalanya berada di atas pundak Rin. Pipi mereka saling bersentuhan. Aku ingin sekali mengatakan kebenarannya, tapi aku tahu bagaimana sifatmu, Rin. Kau pasti akan menyangkal dan tidak mau menerimanya. Karena itu, aku membawamu ke sini untuk memperlihatkan secara langsung, alih-alih menceritakannya. Baiklah, Rin mendesak. Kau bisa memulainya dengan cerita minuman beralkohol sihir di pesta. Ben berdiri tegak dan melepaskan pelukannya dari Rin. Pemuda itu kembali duduk di ranjang dan menepuk sisi ranjangnya agar Rin duduk di sana. Itu semua salahku. Aku melihatmu pergi bersama Jess dan tuan rumah. Entahlah,
kau kelihatan sangat berbeda dari biasanya di pesta malam itu. Iya, kau tampak sangat berbeda. Aku jadi berpikir kau sudah berubah dan dunia barumu ini akan meninggalkanmu. Aku ingin melakukan sesuatu yang bisa membuatmu lebih terlihat di dalamnya. Jadi ketika makhluk kerdil hijau itu datang membawa senampan minuman dan... Ren mengerang, dasar idiot. Maaf, rasanya bagaimana? Kau hangat. Aku suka bibirmu, ujar Ben. Ren jadi bersemu merah. Minuman itu maksudku. Bagaimana rasanya dan perubahanmu menjadi monster itu? Ben jadi malu. Awalnya membingungkan, ujar Ben. Tiba-tiba aku merasa badan-badanku seperti dimelarkan dan tulang belulangku rasanya diremukkan. Aku merasa mual dan pusing. Karena itu aku berlari ke toilet. Aku kira aku telah meminum ramuan yang membuatku mules. Tapi entahlah, kenapa aku ingin sekali melolong dan membuka rahangku lebar-lebar. Ketika aku menyadari, mulutku sudah memanjang dan berubah menjadi moncong serigala. Itu pasti menakutkan, gumam Rin. Aku meninggalkan toilet dan semua orang menatapku dengan jijik dan ketakutan. Semakin aku berlari, tubuhku semakin mengeluarkan bulu-bulu yang sangat kasar. Aku mencoba mencarimu, tapi terlalu banyak orang di tempat pesta. Aku takut mereka akan melakukan hal-hal yang buruk kepadaku. Karena itu aku berlari ke belakang dan mencari tempat yang sepi. Sesuatu menyala di mata Ben. Dia membuang muka. Ben hendak mengatakan sesuatu, tapi tertahan karena menguap. Penerangan kamar mewah itu mulai pudar. Iya, kau sangat lelah. Kita bisa melanjutkan cerita ini besok. Tapi aku berharap besok kau segera membawaku ke tempat yang kau maksudkan sebelumnya dan mengatakan segalanya padaku. Aku tidak ingin lagi ada penundaan. Sekarang, di mana aku bisa tidur? Tanya Ben. Kau ingin tidur di sini? Ren bertanya pada Ben dengan raut wajah sedikit mengenyit. Kurasa tidak, Ben. Jika orang tuamu tahu, mereka pasti akan mengira sesuatu yang lain tentang hubungan kita. Aku berharap memang ada sesuatu di antara kita, ujar Ben lirih hampir tak terdengar oleh Ren. Apa? Kau mengatakan sesuatu? Benjamin duduk tegak dan menghembuskan nafas berat. Baiklah, mumpung kita mempunyai waktu berdua dan jarang sekali kita miliki akhir-akhir ini, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang lain? Itu pun kalau kau tidak mengantuk. Sesuatu yang lain? Apa itu? Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang ingin kau sampaikan padaku tentang kebenaran Chase Down Test dan kebenaran tentang siapa dirimu? Oh, ayolah Ren. Ben mengangkat kedua tangannya dengan putus asa. Aku pasti akan mengatakannya padamu, tapi tidak sekarang. Lihatlah penampilan kita saat ini, sangat kacau. Bagaimana kalau kau beri waktu aku beberapa menit untuk mengganti pakaian secara layak? Karena aku ingin memberikan sesuatu untukmu, suatu kejutan yang semoga kau suka. Ren memayunkan bibir. Tidak setelah banyak kejadian menimpa kita. Aku membenci kejutan. Ben berjejak pura-pura kesal dan berkaca pinggang. Baiklah, kalau kau tidak suka kejutan, maka akan aku berikan satu petunjuk
untuk membuatmu tenang. Aku ingin merayakan hari ulang tahunmu." Ben menyeringai. "Astaga, kecut Rin. Aku hampir melupakannya. Ulang tahunku. Tapi Ben, hari ulang tahunku masih sehari lagi." "Tidak masalah kan jika kita merayakannya sehari lebih cepat. Aku tak ingin membuang-buang waktu dan kesempatan yang ada. Aku mohon," bujuk Ben. Rin tersenyum dan mengangguk mantap. "Pergilah mengganti pakaianmu. Di mana aku harus menunggu? Di sini." Sekitar 20 menit kemudian Rin sudah berada di sebuah lorong dalam setengah cahaya. Dia melintasi ruangan besar dan berjalan menuju atap terbengkalai. Bagian atap itu seperti punggung pertunjukan yang ditinggalkan. "Kita akan kemana?" tanya Rin. Ben meletakkan jari telunjuk di bibir sebagai isyarat agar Rin tidak bersuara. Mereka melewati tangga dan menyibak pintu. Di dalamnya ada banyak perabotan yang ditutupi kain putih. Gundukan barang-barang itu membayang di keremangan seperti gunung es di utara. Mereka terus melewati ruangan itu dan naik lagi ke lantai yang lebih tinggi. Rin pikir mereka sudah ada di atap bangunan. Ben membuka pintu yang rupanya adalah sebuah rumah kaca. Baunya segera menyergap mereka dengan lembut. Ada bau tanah yang gelap dan kaya, juga aroma bunga-bunga malam yang lebih kuat dan membekas di hidung. Seperti bunga bulan trompet, bunga malaikat putih, dan bunga pukul 4. Rin melihat lebih banyak lagi bunga yang tidak dikenalinya. Mereka masuk ke dalam rumah kaca yang dikelilingi oleh dinding kaca. Rin dapat melihat cahaya danau Westlake yang membara seperti mutiara beku. Lampu-lampu hias yang dipasang di sekitar danau membuat indah tempat itu saat malam. "Wow, ini menakjubkan," pakik Rin sambil berputar menikmati pemandangan indah rumah kaca yang sangat cantik itu. Ben hanya cengar-cengir. "Dan tempat ini hanya untuk kita berdua saja malam ini." "Apa kau yang merawat semua tanaman ini?" Rin menggigil meskipun dia tidak kedinginan. "Ini bunga apa?" Gadis itu mencoba mengalihkan perhatian. Ben mengangkat bahu. "Entahlah, aku tidak tahu nama-nama bunga. Aku hanya meminjam ruangan ini atau rumah kaca ini dari ibuku. Secara teknis, dia yang merawat semuanya. Kau pikir aku memperhatikan tanaman-tanaman ini? Tentu saja tidak." "Ya, kau terlalu sibuk dengan buku-bukumu dan petualangan rahasiamu, Ben. Atau tidak?" Tiba-tiba Rin terdiam. "Aku bahkan seolah-olah tak mengenali dirimu. Kau sangat berbeda dan penuh dengan rahasia." Rin menatap Ben dengan pandangan mata yang penuh kesedihan dan terluka. Benjamin menunjukkan satu keranjang piknik yang diam-diam dia bawa kepada Rin. "Aku membuat beberapa roti lapis dan ada beberapa kaleng kopi, juga susu di sini. Kau bisa memilihnya, mau meminum yang mana?" "Susu?" Rin tersenyum enggan. "Kau bahkan bisa membawakanku sekaleng bir, karena secara resmi aku bukan anak-anak lagi." Ben menggeleng. Tidak ada alkohol lagi setelah semua yang terjadi. Dia memutar bola matanya. Rin menoleh ke sekitar mencari tempat duduk yang nyaman. Ben segera menggelar salah satu terpal yang tersimpan di tempat penyimpanan berkebun. Terpal plastik itu cukup bersih dan dia meletakkan keranjangnya di sana. Mereka duduk di tengah-tengah tanaman bunga dan tanaman lain di ruang kaca. "Duduklah di sini dengan nyaman.
dan kita akan menikmati pemandangan langit bersama dengan bunga-bunga indah ini. Rin duduk di sana menuruti perkataan Ben. Di bawah terpal itu ada lantai batu rumah kaca yang terasa sedikit hangat di kaki Rin yang telanjang. Rasanya menyenangkan setelah berhari-hari dilanda dingin yang menggigil. Rin tidak tahu sumber kehangatan di rumah kaca itu berasal dari mana. Rumah kaca ini mempertahankan suhu ruang untuk membuat tanaman-tanaman ini tetap hidup meskipun berada di musim dingin yang sangat ekstrim. Ucap Ben kemudian seolah-olah menjelaskan rasa ingin tahu Rin. Dari keranjang piknik kecil yang Ben bawa, dia mengeluarkan beberapa apel, coklat batangan rasa blueberry, kaleng susu, kopi, dan roti lapis hangat yang dibungkus aluminium foil. Rin mengambil satu roti isi keju hangat dan mengecapnya dengan senyum semeringah. Rasanya enak. Iya, aku selalu pandai memasak, meskipun ini bukan kue ulang tahun. Ben menyerahkan satu bagian apel kepada Rin. Tapi, semoga ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Aku bahkan sudah merencanakan mengadakan pesta untukmu. Akan tetapi, kita malah berada di sini dan semuanya menjadi tak terkendali. Kau tahu, seharusnya semua orang mendapatkan sesuatu yang istimewa di hari ulang tahun mereka. Ulang tahun memang hari yang istimewa, ujar Rin. Tapi ulang tahunku selalu menjadi hari ketika aku melupakan semua kenangan masa laluku. Ulang tahunku berakhir, yang aku ingat ketika hari kecelakaan itu terjadi. Ben mendengarkan Rin sambil menggigit apel hingga airnya meleleh di sudut bibir. Dan ceritakan, bagaimana putra wali kota Flynn bisa datang ke tempat jauh di kota dan berpura-pura menjadi seorang remaja miskin dan bersekolah hanya bermodalkan beasiswa. Padahal kau punya kekayaan di sini. Ben mendesah. Baiklah, wali kota Flynn tidak benar-benar menjadi ayahku. Dia hanya ayah tiriku. Ibuku menikah dengannya saat usiaku sekitar 10 atau 11 tahun mungkin. Dan seingatku, tadi ibumu berkata bahwa kau kabur dari rumah. Iya, Rin. Aku kabur dari rumah semenjak lulus SMA. Aku ingin hidup sendiri dengan hasil usahaku. Dan karena itulah kita dipertemukan. Apartemen Nyonya Puff menjadi segalanya. Ben tersenyum lebar. Dia merasa pertemuannya dengan Rin adalah suatu kebanggaan tersendiri dalam catatan panjang hidupnya. Rin masih kebingungan. Dia menggelengkan kepala beberapa kali. Tapi ketika aku menghadiri pesta jamuan makan malam bersama Jess di balai kota Westlake, ayahmu menyebut-nyebut putranya yang istimewa baru saja kembali ke perjalanan atau pendidikannya. Aku tidak begitu ingat detailnya. Apakah saat itu kau ada di sana? Ben terdiam. Dia meletakkan kembali sisa apelnya yang belum selesai digigit. Lalu dia menatap Rin dengan pandangan tulus dan jujur. Iya, aku ada di sana saat itu. Aku melihatmu datang bersama Jess Dauntes. Dan itu, Ben menunjuk dadanya dengan kepalan tangan. Sangat menyakitkan di sini. Dia tersenyum tapi rasanya sangat dipaksakan. Kenapa itu menyakitkan bagimu? Karena dia mengumumkan bahwa kau yang akan menjadi calon ratunya. Rin tergelak saat itu juga. Oh astaga, itu hanya
Ren tak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia sudah terikat kontrak perjanjian dengan Jess dan bersumpah untuk menjalankan kontrak itu hingga misinya selesai. Tiba-tiba Ren kehilangan nafsu makan. Dia menenggak satu kaleng kopi dan meletakkan sisa roti lapisnya. Ren, Ben meraih tangan gadis itu dan menggenggamnya dengan lembut. Jangan kembali ke Darkwood. Di sana berbahaya. Aku tak akan bisa melindungimu. Kau tidak tahu siapa Jess Daunte sebenarnya. Dia adalah monster. Lalu, bagaimana dengan dirimu sendiri? Kau berkata tidak tahu apa-apa, tapi sebenarnya kau tahu segalanya. Apakah Jess juga tahu bahwa kau putra wali kota Flint? Aku mulai berpikir bahwa kau memang seorang werewolf. Bukankah begitu? Ren teringat pada perkataan Jess yang dia anggap gurauan kala itu. Benjamin terdiam. Aku terpaksa melakukannya. Kau juga tahu bahwa hilangnya ayahku memang benar-benar terjadi, tapi kau berkata seolah-olah tidak percaya dan tidak mengerti dengan semua itu. Benjamin membasahi bibirnya dengan cepat menggunakan ujung lidah. Dia menyibak rambut panjangnya yang ikal dan menutupi mata. Aku hanya tidak ingin membuatmu bingung dan gelisah. Aku berencana akan mencari ayahmu sendiri. Kupikir juga butuh waktu untuk menjelaskannya kepadamu. Tapi pria itu, Jess Daunte, dia terlalu gegabah dan mengungkapkannya padamu sekaligus secara bertubi-tubi. Itu pasti sangat mengguncang jiwamu. Jadi, apa yang perlu aku ketahui tentang Jess? Hal apa yang perlu aku waspadai darinya? Pesta rumah kaca itu menjadi sangat tidak menyenangkan. Selama bertahun-tahun, Jess memburu para warlock untuk menemukan sang penyihir yang telah menorehkan kutukan padanya dan kerajaan Darkwood. Ayahmu adalah salah satu musuh kerajaan Darkwood. Kemungkinan dia menghilang akibat tekanan atau bahkan mungkin perbuatan dari Jess sendiri. Maafkan aku. Ren tak mengerti, dia hampir tertawa mendengar cerita itu keluar dari mulut Ben. Aku tidak tahu apa yang sudah Jess katakan padamu, Ren. Mungkin kau lebih cenderung dan percaya padanya karena dia memberikan informasi lebih dulu versi dia padamu. Aku harap kau perlu mempertimbangkan apa yang aku sampaikan saat ini. Kerajaan terbelah menjadi dua sisi. Para pengikut Jess bersama pasukan kegelapan dan para pengikut ayahku bersama kelompok lainnya. Ayahku membantu kelompok lain yang ingin melepaskan Westlake dari pengaruh kerajaan dan hidup membaur bersama dengan manusia yang lain. Ren hampir ingin menangis mendengarnya. Apa yang dikatakan Ben sangat bertolak belakang dengan yang diceritakan oleh Jess. Saat ini Ren benar-benar tidak tahu harus mempercayai siapa. Aku menyusulmu ke Darkwood setelah tahu kau sengaja digiring oleh Jess Daunte ke sana. Aku membaca iklan lowongan pekerjaan yang kau tinggalkan di Wastafel. Aku sadar bahwa lowongan pekerjaan itu adalah jebakan yang sengaja disiapkan oleh seseorang untuk membawamu datang ke Darkwood. Saat itulah Ren tertegun dan menyadari ada sesuatu yang salah dari semua yang telah dia lalui, terutama semenjak menerima lowongan pekerjaan di surat kabar aneh itu. Katakan padaku apapun yang kau ketahui, Ben. Di mana posisi Jess Daunte dalam permasalahan ini dan bagaimana caraku untuk menemukan ayahku? Kau tahu di mana ayahku berada? Halo, assalamualaikum kakak semuanya.
hari ini sampai di sini saja ya ceritanya. Dan besok adalah hari Minggu, seperti biasanya saya rehat ya, karena ada kegiatan di luar setiap hari Minggu karena saya libur. Oke, selamat hari libur dan weekend. Semoga bahagia dengan keluarga, bersama-sama berkumpul, melepas penat selama 1 minggu kita bekerja. Sampai jumpa di hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.